Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwantini SPD, guru SMP Negeri 1 Paiton, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Vivin Agustin Anggraini, guru matematika di SMP Negeri 1 Paiton. Oke, Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengar-dengar Bu Vivin mau melakukan supervisi kelas ya? Ya, betul. Oke, supervisi kelas ini sangat penting Bu Vivin karena bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan Bu Vivin. Adapun supervisi kelas ini mempunyai 3 tahapan. Tahapan yang pertama pra-observasi, tahapan yang kedua observasinya sendiri, tahapan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Tahapan pra-observasi ini akan kita lakukan kali ini ya Bu Vivin ya. Ini juga perlu karena ini agar Bu Vivinnya pada saat melakukan proses pembelajaran itu merasa lebih siap. Dan akhirnya kalau Bu Vivin siap, siswa itu pasti akan lebih enjoy, lebih senang begitu karena sudah direncanakan ya Bu Vivin ya. Oke. Kalau boleh tahu materi apa yang ingin disampaikan Bu Vivin nanti? Nanti rencananya materinya di kelas 7 Bu. Iya. Untuk materi operasi hitung bentuk aljabar. Oke, materinya berarti operasi hitung bentuk aljabar ya Bu Vivin. Tujuan pembelajarannya sendiri apa Bu Vivin? Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat melakukan operasi hitung bentuk aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kalau boleh saya ulang, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Vivin adalah agar peserta didik dapat melakukan operasi hitung bentuk aljabar, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Ya. Oke. Kira-kira area pengembangan apa ini yang ingin dicapai sama Bu Vivin? Nanti area pengembangannya ada 2 Bu. Yang pertama untuk pengetahuan, itu peserta didik dapat memahami konsep dari operasi hitung bentuk aljabar. Area pengembangan yang kedua untuk keterampilan, itu peserta didik dapat mengaplikasikan materi operasi hitung bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti area pengembangan yang ingin dicapai ada 2 ya Bu Vivin ya. Yang pertama pengetahuan, Bu Vivin ingin lebih menekankan pada konsepnya. Terus yang keterampilan lebih kepada aplikasi dalam kehidupannya. Oke, terima kasih Bu Vivin. Untuk ini rancangan pembelajaran yang ingin dilaksanakan Bu Vivin mengenai strategi, model atau metodenya. Rencananya nanti untuk rancangan pembelajarannya saya pakai tutor sebaya Bu. Jadi saya pilih peserta didik yang memiliki kemampuan lebih di antara teman-temannya untuk menjadi tutor di setiap kelompok. Kemudian saya juga memakai pendekatan problem based learning atau PBL. Oke, berarti memakai tutor sebaya, terus pendekatannya PBL. Ya. Kira-kira kalau mengajar kan butuh media ini Bu Vivin. Nah, medianya apa ini kira-kira yang mau dipakai Bu Vivin? Nanti rencananya saya pakai laptop dan juga proyektor. Kemudian ada papan tulis dan spidol juga. Kemudian rencananya saya juga menyusun LKPD untuk setiap kelompok. Seperti itu. Oke, cukup? Cukup. Oke. Terus yang terakhir, kapan pelaksanaannya ini? Sesuai dengan jadwal di kelas 7F Bu. Jadi rencananya nanti supervisinya di kelas 7F. Jadwalnya itu Selasa jam ketiga 4 itu pukul 8.20 sampai 9.40 gitu. Oke, di kelas 7F. Betul. Hari Selasa jam 3.04. Oke. Silahkan disiapkan Bu Vivin. Siap. Oke, saya tunggu hari Selasa kita ketemu lagi pada observasi pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Bu Vivin. Sama-sama Bu.
Kenapa kok dikurangi? Karena dimakan kan? Dimakan ditambah apa dikurangi? Dikurangi. Terus ditambah 6A tambah 3J tambah 3M. Kenapa kok ditambah itu? Soalnya dibelikan sama ibu ya? Kalau dibelikan berarti ditambah. Nah terus kenapa cuci kok dibagi itu? Soalnya karena dikasihkan ke Tasya dan Talia. Nama adiknya Cici? Tasya sama Talia. Jadi dibagi dua. Kalau adiknya ada 4, Tasya, Talia, Titi, Tutu, berarti dibagi 4. Karena ini adiknya 2, berarti dibagi 2. Gitu ya. Terus jawaban akhirnya 4 apel, 2 jeruk, dan 2 mangga. Coba tanya, Linda sudah paham atau belum? Benar, Linda sudah paham? Ya, kalau sudah ditutup. Waalaikumsalam. Kalimat dulu, satu kalimat. Baca, hayati, nikmati, tulis. Pintar ya. Tulis kalimat matematikanya. Kemudian kalau ada soal seperti ini, ada mangga, punya mangga, terus diberi lagi mangganya atau dibelikan lagi, ditambah apa dikurangi? Ditambah apa dikurangi? Ditambah. Terus dimakan adiknya, berarti ditambah apa dikurangi? Dikurangi. Kalau dimakan 2 kali, berarti dikali 2. Pintar Hasbi. Terus dibagikan ke 2 adiknya, berarti dibagi. Ya, sudah paham ya tentang operasi hitung aljabar. Jangan sampai bingung ini harus ditambah, apa dikurangi, apa dikali, apa dibagi. Dibaca dulu tiap kalimat. Paham ya? Nah, sekarang Bu Cici tanya dulu. Dalam pembelajaran hari ini, kalian apa yang dirasakan? Senang? Apa sedih? Apa susah? Atau kecewa? Senang apa susah? Ada yang kecewa, ada yang sedih? Kenapa Bu ini sedih?
bingung, boleh WA Bu Vivin. Ya, sama tanya, Bu Vivin sudah tidur belum? Lagi ngapain? Nah, biasanya kan kalian gitu WA-nya ke temennya ya, ke bestinya ya. Besti, lagi dua aja ya. Gak apa-apa, sama-sama teman kan saling sayang. Ya, semua teman satu kelas ini kan saling sayang. Ke ayamnya, ke bestinya. Tapi nggak boleh pacaran dulu loh ya. Nggak boleh pacaran. Kalau sama teman ayang-ayangan nggak apa-apa kan saling menyayangi. Seperti ini ya. Ya sudah. Kalau sudah benar nggak ada yang ditanyakan ini ya. Bu Vivin akhiri. Terima kasih. Sebelum Bu Vivin akhiri, coba 7M masih semangat lagi. SMP 1 baik dong. Kita tepuk tangan dulu. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Vivin kalau ada salah tolong dimaafin ya. Karena kalau Bu Vivin marah-marah itu tidak ada niatan untuk membenci kalian atau tidak senang sama kalian, enggak, semata-mata Bu Vivin sayang sama kalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Vivin Agustin Anggraini, sekaligus sebagai observer, dan saya didampingi juga oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Dian Farista. Kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi observasi yang telah dilakukan di dalam kelas. Nah, kemarin yang observasi sudah ya Bu Vivin ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana perasaan setelah melaksanakan observasi kemarin Bu Vivin. Perasaan setelah melaksanakan ya Bu. Boleh cerita dulu waktu pelaksanaan? Boleh. Sangat boleh. Waktu pelaksanaan observasi itu agak grogi, bubur agak nderdel karena ada bubur di situ. Jadi merasa ada yang ada pengawas gitu, karena ada yang mengawasi gitu. Itu perasaan saat observasi. Nah, setelah observasi saya merasa lega, saya merasa plong. Karena dengan observasi itu saya bisa mengintrospeksi diri saya, bisa menilai kekurangan saya, kemudian apa yang belum saya perbuat buat anak-anak, buat peserta didik saya. Karena sebagai guru kita harus terus belajar untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, utamanya buat peserta didik kita. Seperti itu. Berarti sudah nggak deket lagi ya Bu Vin ya? Betul. Happy ya? Happy bahagia. Bisa diceritakan kembali Bu Vivin area pengembangan yang sudah dilaksanakan sama Bu Vivin kemarin untuk observasi? Ya, area pengembangannya kemarin ada 2 Bu. Yang pertama pengetahuan. Jadi dalam pengetahuan itu anak-anak memahami konsep operasi untuk bentuk aljabar. Jadi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kapan anak-anak melaksanakan penjumlahan, mana suku-suku sejenis yang bisa dihitung, seperti itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya itu anak-anak dapat mengaplikasikan materi atau konsep operasi hitung bentuk aljabar itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin itu sebelum observasi saya menyusun LKPD untuk beberapa kelompok yang ada di kelas itu dalam LKPD itu ada beberapa permasalahan yang soal-soalnya itu berhubungan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari, seperti itu. Berarti area pengembangannya pengetahuan, lebih ke konsepnya, dan keterampilan, ke aplikasi dan kehidupannya. Betul. Apakah sudah berjalan dengan baik itu Kalau berjalan dengan baik kayaknya belum ya. Masih jauh dari kata sempurna kayaknya, karena banyak beberapa kekurangan di situ. Banyak kekurangannya. Kira-kira apa saja kekurangan dan hambatan yang dialami?
Kekurangannya mungkin ini Bu ya, karena kemarin waktu observasi itu saya menggunakan pendekatan PBL, Problem Based Learning, dan metodenya tutor sebaya. Jadi sebelum observasi itu saya pilih itu di kelas 7S itu kan ada 27 anak. Itu saya bagi menjadi 5 kelompok. Jadi ada yang 5 anak, 6 anak, dan 7 anak, 5 anak dan 6 anak satu kelompoknya itu. Betul, kemudian saya pilih 5 anak sebagai tutor. Nah, itu kemarin kekurangannya mungkin ini Bu ya, karena kelas 7 belum terbiasa presentasi di depan, belum terbiasa ada tutor dalam kelompok diskusinya. Itu ada beberapa anak yang kayak meremehkan gitu Bu ya. Siapa sih kamu kok tiba-tiba ngajarin aku gitu? Ya, siapa lo gitu kan. Itu kekurangannya. Kemudian ada lagi beberapa anak yang jadi tutor itu kayak lupa konsepnya gitu, mungkin ya karena grogi jelaskan di depan teman-temannya karena belum terbiasa. Tapi setelah saya dampingi, kadang tutornya itu ke saya, Bu gimana Bu, saya lupa gitu, terus saya jelaskan, terus ya kalau sudah ngerti balik ke kelompoknya didiskusikan lagi gitu. Jadi setelah saya dampingi, saya keliling, alhamdulillah berjalan dengan baik seperti itu. Itu saja? Apa ada yang lain lagi? Berarti lebih ke siswanya ya? Ya betul. Karena belum berpengalaman. Ya mungkin kalau kelas 8, kelas 9 sudah terbiasa presentasi, terus diskusi kelompok. Mungkin karena kelas 7 ya beberapa pelajaran lain sudah menerapkan, mungkin karena kayak Bu ya kurang jam terbang mungkin Bu ya. Berarti mungkin karena masih masa transisi dari Betul. SD ke SMP dan juga belum terbiasa. belum terbiasa. Terus ada kadang-kadang yang belajar sebaya tadi katanya mungkin lupa konsepnya. Wajar Bu Vivin, kita juga dulu sama. Iya, Ya. betul. Namanya murid. Iya. Oke. Menurut Bu Vivin, kenapa kok itu bisa terjadi Bu Vivin? Mungkin karena ini ya Bu ya, apa namanya, anak-anak merasa ini ya, kok beberapa anak yang tidak terpilih jadi tutor mungkin sebenarnya pengen juga gitu, kok milih ini jadi tutor, kok nggak saya aja. Beberapa anak ada yang merasa gitu, akhirnya meremehkan temennya yang jadi tutor itu, mungkin seperti itu. Terus yang jadi tutor juga grogi atau karena diremehkan temennya itu jadi lupa konsepnya, akhirnya tanya ke saya bolak-balik, Bu ini gimana, saya lupa gitu. Tapi setelah saya keliling, saya dampingi semua kelompok itu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu Vivin ya, bisa lancar ya. Setelah pengalaman kemarin, apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bu Vivin? Rencananya ini Bu, saya belum pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Rencananya saya pengen melaksanakan itu, pembelajaran berdiferensiasi. Rencananya pengen melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sip. Kapan ini akan direalisasikan Bu? Mungkin 2 minggu lagi Bu, karena ini kan Rabu besok libur pemilu, terus cuma Sabtu kita juga ada praktek di sekolah ini. Insya Allah minggu depan ya sekitar 2 minggu lagi lah akhir Februari. Berarti sekitar 2 minggu lagi ya Bu Vivin ya akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oke Bu Vivin, saya tunggu sharing dari Bu Vivin. Kita ngobrol-ngobrol santai, diskusi bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan kepada siswa kita, agar siswa kita menjadi siswa yang lebih baik Bu Vivin. Terima kasih Bu Vivin atas waktunya Bu Vivin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Karispa, saya PP dari CGP Angkatan ke-9 yang bernama Ibu Purwanti. Di mana beliau ini sekarang sedang melaksanakan kegiatan pasca observasi yang dilakukan pada rekan sejawatnya
Ibu Ya. Vivin. Nah, dari yang saya amati dari tadi ternyata Ibu Purwanti ini sudah melakukan beberapa hal yang memang seharusnya dilakukan oleh orang yang sedang melakukan pasca observasi, begitu ya, sebagai observer gitu. Ibu Purwanti ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sifatnya itu memancing observan, memancing Ibu Vivin untuk memberikan jawaban-jawaban yang sifatnya nyaman untuk bercerita begitu. Kemudian nyaman untuk menceritakan hambatannya apa, kemudian apa yang perlu diperbaiki, kemudian apa yang perlu dikembangkan begitu. Kalau menurut saya Ibu Purwanti ini sudah bisa melakukan supervisi klinis berbasis coaching kepada rekan-rekan sejawat yang lain gitu. Saya berharap semua rekan sejawat yang ada di SMPN 1 Python ini bisa melakukan supervisi klinis yang berbasis coaching seperti ini terhadap rekan yang lainnya gitu. Dimulai dari Ibu Purwanti ini lebih dahulu gitu. Selamat Ibu Purwanti ini sudah Terima kasih berhasil, Bu Dian berhasil, atas bagus sekali. bimbingannya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.